Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami dan akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan mengarahkan pandangannya kepada kita. Bagian yang kedua, Tuhan mengarahkan pandangannya kepada kita, artinya Tuhan menunjukkan penglihatan dan perhatiannya ke arah kita. Untuk apa Tuhan mengarahkan pandangan perhatiannya ke arah kita? Tentu untuk melakukan dua hal yang terdapat dalam Mazmur 14 ayat 2 tadi. Dikatakan begini, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan melihat, memandang dari surga kepada anak-anak manusia yang hidup di bumi. Dia melihat dua hal. Yang pertama, ada nggak yang berakal budi? Yang kedua, ada nggak yang mencari Allah? Jadi berakal budi itu artinya mereka berpikiran sehat. Berakal budi itu artinya mereka berpikiran baik. Berakal budi itu artinya mereka ini berkelakuan baik. Sedangkan mencari Allah artinya berusaha mendapatkan. Mencari Allah itu artinya berusaha menemukan Allah. Mencari Allah itu artinya berusaha memperoleh Allah. Jadi dua hal ini yang Tuhan lihat waktu dia memandang dari surga kepada anak-anak manusia yang hidup di bumi. Dua hal yang pertama tadi, dia mencari yang berakal budi. Lalu yang kedua, dia mencari yang mencari Allah. Jadi pada saat Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia yang hidup di bumi, yang dilihat Tuhan bukan hanya orang yang berakal budi saja, tetapi Tuhan juga melihat orang yang mencari Allah. Karena tidak semua orang yang berakal budi mencari Allah juga, tetapi orang yang mencari Allah harus memiliki akal budi. Karena hanya dengan demikianlah Tuhan akan mengarahkan pandangannya kepada kita sebagai orang yang percaya. Lalu mengapa sebagai orang percaya kita bukan saja harus berakal budi, tetapi kita juga harus mencari Allah. Karena orang yang berakal budi dan yang mencari Allah, kemarin kita sudah baca yang pertama, mereka akan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan. Jadi kalau mau mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan, mari hidup dengan berakal budi dan mencari Allah. Sama seperti kemarin kita sudah bicara pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh semua orang hatinya itu tidak berakal budi. Hatinya itu semuanya dikatakan itu condongnya itu kepada kejahatan. Tetapi Nuh dikatakan itu, dia itu hidup berakal budi. Dia mencari Allah, dia melakukan apa yang benar di mata Allah, dan dikatakan di sana dia juga dikatakan bergaul dengan Allah. Makanya dia mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan, sehingga seisi rumahnya dikatakan selamat dari bahaya air bah, banjir yang melanda seluruh bumi pada saat itu, yang membinasakan, yang membunuh semua yang hidup, semua yang bernapas, kecuali Nuh dan seisi rumahnya. Kenapa? Karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena dia berakal budi. Dia itu mencari Allah. Berbeda dengan orang-orang yang sejamannya tidak mencari Allah. Hidupnya itu penuh dengan kejahatan. Tetapi Nuh dikatakan berakal budi. Dia itu menjauhi kejahatan. Dan yang kedua, ya, selain orang yang
berakal budi dan mencari Allah akan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus. Yang kedua, mereka juga akan Tuhan akan memperhatikan dan menyertai kehidupan kita. Jadi supaya Tuhan memperhatikan dan menyertai kehidupan kita harus memiliki akal budi dan kita harus mencari Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan memperhatikan dan menyertai kehidupan kita. Memperhatikan berarti melihat dengan lama. Memperhatikan berarti itu meneliti. Memperhatikan berarti mengamati. Memperhatikan berarti menilik. Menyertai itu artinya mengiringi. Ya, menyertai itu artinya mendampingi. Menyertai itu artinya menemani. Jadi Tuhan akan memperhatikan dan menyertai kita kalau kita hidupnya berakal budi dan mencari Tuhan. Tuhan akan memperhatikan dan menyertai setiap orang yang hidup berakal budi dan mencari Allah. Perhatian dan penyertaan Tuhan ini dinyatakan dengan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Membuat berhasil apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tuhan buat berhasil kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan memperhatikan kita. Tentunya kalau hidup kita itu berakal budi dan mencari Allah. Contohnya dalam kehidupan di Alkitab kita lihat kehidupan Raja Uzia. Raja Uzia itu berhasil dalam pekerjaan dan usahanya. Karena apa? Karena Tuhan memperhatikan dan menyertainya. Raja Uzia ini mendapat perhatian dan penyertaan Allah. Karena apa? Karena ia seorang yang berakal budi. Ya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia juga seorang yang mencari Allah. Seperti yang ditulis dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat 3-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi selama Uzia takut akan Allah, selama ia berakal budi, dinyatakan dengan takut akan Allah, melakukan apa yang benar di mata Allah, dan dia juga mencari Tuhan, dikatakan Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat segala pekerjaannya berhasil. Artinya kita akan mendapat perhatian dan penyertaan khusus dari Tuhan. Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat apa yang kita usahakan berhasil kalau kita hidup berakal budi, kalau kita hidup mencari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, apapun masalah, pergumulan, persoalan, situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, Tuhan memandang dari surga saat ini untuk melihat, ada nggak kita berakal budi? Ada nggak kita mencari Allah? Kalau kita berakal budi dan mencari Allah, maka kita akan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari Tuhan. Kalau kita berakal budi dan mencari Allah, maka Tuhan akan memperhatikan dan menyertai kehidupan kita. Sehingga sama seperti Nuh, kita dan seisi rumah kita akan diselamatkan. Sama seperti Raja Uzia di masa mudanya, Tuhan buat berhasil segala usaha pekerjaannya. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia mencari Tuhan dalam hidupnya. Mari kita melakukan, kita sudah mendengarkan, mari kita lakukan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu Tuhan, bukan hanya disampaikan tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami, berkati umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan di dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, baik itu sekolah, perkuliahan, aktivitas kegiatan kami, keinginan dan harapan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat umat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Liamin yang ada di JSS sepanjang hari ini. Sertai mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kau berdaulat, Engkau Tuhan memerintah atas hidup mereka. Dan kami berdoa kuasa-Mu menyertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati Presiden
presiden, wakil presiden, semua menteri yang memimpin di pusat maupun di daerah. Tuhan Yesus berkati supaya mereka bersatu hati. Tuhan Yesus, mereka juga bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini, mensejahterakan rakyat yang mereka pimpin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ekonomi, keamanan juga boleh terjaga, tercipta dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan, anak Tuhan, gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Biarlah bersyafaat, berdoa buat keselamatan bangsa ini Tuhan, buat pertobatan bangsa ini. Biar kuasa Tuhan terang Tuhan, firman-Mu Tuhan menerangi bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan melihat kasih Tuhan, melihat kebaikan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini biarlah berkat damai sejahtera-Mu, berkat sukacita-Mu, berkat kasih-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup.